kala-kala yang ada di Trowulan ya, misalnya di Bajang Ratu itu ada kalanya, misalnya di Minak Jinggo atau di Candi Rimbi. Ini adalah candi-candi era kerajaan Majapahit. Pemirsa, tidak henti-hentinya ternyata kemudian di sebuah gundukan tanah, terus kemudian warga senantiasa menemukan gitu ya, ternyata bangunan yang sangat monumental, sangat bersejarah gitu loh. Seperti salah satu bangunan yang di belakang kita ini gitu ya. Batu bata mengingatkan pada batu bata kuno ya, masa Kahuripan misalnya, atau juga masa yang lebih muda Singosari dan Majapahit. Sampai saat ini memang reruntuhan kuno ini belum teridentifikasi merupakan tinggalan di zaman apa, entah Empu Sindok, entah Kahuripan, entah Kadiri, Singosari atau Majapahit. Namun sebenarnya lereng timur dari Gunung Penanggungan ini sudah menjadi perhatian utama bagi penguasa Medang sejak masa Empu Sindok, yaitu ditemukan prasasti Cunggrang tahun 929 yang dikeluarkan oleh Sri Maharaja Rakehino Empu Sindok. Ya, ini artinya ada semacam perhatian penguasa-penguasa Medang di abad ke-10 Masehi. Boleh jadi kemudian ada beberapa informasi yang ada di prasasti Cunggrang ya. Misalnya dalam prasasti Cunggrang menyebut bahwasanya masyarakat Cunggrang bergotong royong untuk merawat sebuah bangunan suci. Yang pertama adalah Sang Hyang Pancuran Ipawitra, yang kemungkinan yang dimaksud adalah mungkin adalah Candi Sumber Tetek saat ini. Kemudian Sang Hyang Asrama Patapan Ipawitra, kemudian saat ini adalah Gapura Lanang dan Gapura Wedok yang ada di Belahan Wonosunyo juga. Namun setelah ditemukan semacam saluran di Blembing yang dekat dengan prasasti Cunggrang, kemungkinan saluran air ini menuju sebuah petirtaan atau mungkin yang disebut dalam prasasti Cunggrang Sang Hyang Pancuran Ipawitra. Setelah itu juga ada yang menyebut dalam prasasti Cunggrang itu adalah Sang Hyang Prasada Isilunglung. Ya, ini Sang Hyang Prasada Isilunglung ini yang kemudian dijelaskan bahwasanya merupakan sebuah candi pendarmaan gitu ya, yang merupakan candi untuk meletakkan abu jenazah dari mertua Empu Sindok, yaitu Rakean Bawang, atau kemudian ayah dari Permaisuri Rakai Mangibil Parameswari Diakebi. Nah, ini masih kemudian banyak hal dalam sebuah sumber-sumber historis ini untuk mengenai fakta-fakta dan realita yang ada di lapangan. Bagaimana kemudian hubungan berita prasasti dengan fakta dan realita yang ada di lapangan. Selain kemudian prasasti Cunggrang gitu ya, yang menyebut bahwasanya ada perhatian, ada asrama, ada bangunan candi, prasada, ada kemudian petirtaan kuno gitu ya. Nah, artinya memang para penguasa Medang semacam Empu Sindok ini tentunya memiliki perhatian tidak semata-mata atas perhatian itu sendiri. Pasti di lereng timur Gunung Penanggungan ini memiliki potensi yang besar, baik dari segi pertaniannya, dari segi pertahanan militernya gitu ya, dari segi mungkin perdagangannya, karena memang dekat dengan Sungai Porong kan nih. Ini salah satu kemudian perhatian para penguasa Medang, sehingga kemudian tidak harus kemudian candi-candi yang ada di Pasuruan ini yang memang sangat kental dengan masa-masa kerajaan Singosari kemudian langsung dihubungkan dengan kerajaan Singosari, atau merupakan permata dari kerajaan Majapahit langsung juga dihubungkan dengan kerajaan Majapahit. Namun memang banyak hal, banyak sumber historis yang mengenai informasi peradaban-peradaban di lereng timur Gunung Penanggungan ini. Coba kita lihat di Kalah di sini. Nah, seperti inilah. Jadi Kalah Makara ini memang berbeda dengan candi-candi yang ada di Singosari misalnya, yaitu Candi Singosari, atau kemudian yang ada di Candi Jago atau Candi Kidal, atau mungkin Kalah-Kalah yang ada di Trowulan ya, misalnya di Bajang Ratu itu ada kalanya, misalnya di Minak Jinggo atau di Candi Rimbi. Ini adalah candi-candi era kerajaan Majapahit. Sedangkan Candi Jago, Candi Singosari, Candi Kidal itu era-era kerajaan Singosari yang dimana kemudian Kalah, ciri-ciri Kalahnya tidak ada tali yang digigit. Nah, ini adalah Kalah yang menggigit tali. Nah, termasuk kemudian tangannya dan jari-jarinya ini adalah menggenggam tali itu sendiri. Yang biasanya pada masa Singosari kita ketahui Kalah itu kemudian tangannya itu biasanya seperti ini ya, tangannya ada yang seperti ini gitu ya, tidak memegang tali gitu ya, tapi di sini ternyata memegang tali. Jadi ini adalah keunikan dan ini semacam anomali tersendiri dalam kajian Kalah yang ada di Jawa Timur, sehingga
sangat menyulitkan ya para arkeologi atau para ahli untuk kemudian merekonstruksi kesejarahannya. Sebenarnya kala ini era zaman apa? Apakah zaman Empu Sindok, zaman Erlangga, zaman Kadiri, Singosari, atau zaman Majapahit? Nah ini ada anomali tentang kala itu sendiri. Dari segi kemudian rahang gitu ya, yang kemudian ciri khas Jawa Timur, terkadang di Jawa Tengah juga ada rahang bawah gitu ya. Beberapa candi Jawa Tengah, misalnya Candi Pringapus itu juga memiliki rahang bawah, tapi memang kebanyakan candi Jawa Tengah tanpa rahang bawah. Nah, rahang bawah sendiri kemudian salah satu yang diidentifikasi sebagai candi-candi berlanggam Jawa Timur ya. Nah ini anomali yang sangat luar biasa sekali. Diduga memang kalah yang ada di depan saya ini merupakan bagian dari ambang relung atas dari relung sisi utara ya, kemungkinan sih. Nah ini atau mungkin juga semacam relung masuk ke Candi Perwara. Lah ini juga bisa saja karena memang ternyata di belakang kita ini diduga ada Candi Perwara. Jadi ada candi induk yang ada di tengah yang kemudian kalahnya juga sangat besar sekali, yaitu ambang pintu atas masuk bangunan candi. Tapi kemudian anomali lagi berbeda dengan candi-candi yang ada di Jawa Timur. Di depannya ini ada Candi Perwara ya, berbentuk persegi ini. Nah, ini ada Candi Perwara. Ini diduga juga ada Candi Perwara dan di sana juga ada Candi Perwara yang sudah runtuh. Yang diduga Candi Perwara ini juga ada pintu masuk yang sangat sangat masuk akal, sangat rasional. Ini merupakan relung atau pintu masuk ke Candi Perwara. Ini sangat rasional sekali. Jadi ini juga Candi Perwara tidak ada. Di sana juga ada kala yang diduga juga relung masuk Candi Perwara. Sehingga kemudian candi ini sangat luar biasa sekali gitu ya. Candi yang ada di tengah ini, nah ini kemudian candi induk, kemudian ada beberapa candi perwara, mengingatkan pada sebuah falsafah gunung penanggungan ya, satu puncak di tengah, kemungkinan dikelilingi oleh 4 candi perwara di keempat penjuru arah mata angin, atau sebenarnya di keempat penjuru tidak ada, cuma di depan saja ada 3 buah candi perwara di depan candi induk. Jadi ini sesuatu yang rumit juga ya ternyata. Selain ragam hias yang rumit, jenis skalanya yang rumit, jejak bangunan candinya rumit gitu ya. Nah ini sesuatu yang menimbulkan banyak kerumitan. Namun ini tetap merupakan sebuah tinggalan leluhur yang sangat bersejarah, sangat monumental, dan sangat asli serta sangat-sangat langka dari sebuah peradaban di masa lalu ya. Nah, itu balok-balok batu candinya ini sangat besar sekali. Nah ini, nah di sini diduga kemudian bagian pintu masuk kemudian ke bangunan candi, pintu masuk, kemudian bagian yang menjorok. Jadi pintu masuknya ini ternyata ada sebuah bangunan yang menjorok, kemudian ada anak tangga gitu ya yang masuk. Diduga kalau ini memang candi Hindu Siwa gitu ya, berlanggam Siwa, maka dahulunya kemungkinan di bagian dalam ruangan candi ini ada semacam linggayoni ya, dan kemungkinan yang di depan ini kita lihat ya, di depan ini ada semacam Candi Perwara. Jadi ada Candi Perwara yaitu di depan candi induk. Diduga kemudian Candi Perwara ini di dalamnya juga ada semacam wahana dari Dewa Siwa, yaitu biasanya ada lembu nandi. Kalau memang candi ini bernafaskan agama Hindu Siwa, maka Candi Perwara yang ada di depan candi induk ini diduga ada semacam arca lembu nandi pada masanya ya. Jadi keelokan candi ini pada masa lalunya tentunya sangat indah, sangat elok, sebagaimana terpancar dari ragam-ragam hiasnya. Jadi ragam-ragam hiasnya di sana itu kita terlihat ya, sangat-sangat indah sekali. Coba bayangkan, pahatan-pahatannya itu begitu halus. Nah, jadi pahatan-pahatannya itu begitu halus, jadi mencitrakan sebuah ragam hias ya, baik itu sulur-suluran, maupun ceplok, maupun segitiga tumpal, gitu ya, flora-flora, jalinan-jalinan, dan meander gitu ya. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Seperti ini juga jalinan yang sangat indah ini ya. Jadi inspirasi tentang kekayaan, kemakmuran, kejayaan, serta kemudian keindahan dan nilai-nilai estetika leluhur kita itu mencitrakan benar-benar leluhur kita itu pernah memiliki sebuah peradaban yang agung, peradaban yang besar gitu ya. Nah, dan ini juga selain kemudian flora, ada juga kemudian dewa-dewi atau kemudian kehidupan dari masyarakat gitu ya, terlihat beberapa kaki-kakinya ini ya.
yang sebagian besar tentunya kemudian entah kemana gitu ya ragam-ragam hias ini. Namun memang sangat layak candi sebesar ini itu direkonstruksi kembali, sehingga kemudian masyarakat dan generasi-generasi saat ini maupun yang akan datang akan tahu seperti apa bentuk dan kesejarahannya, termasuk kemudian memiliki nilai kebanggaan dan motivasi serta inspirasi gitu ya, bahwasanya leluhur kita itu sebenarnya setara dengan bangsa-bangsa yang ada di dunia. Jadi ini merupakan jati diri, tidak perlu minder gitu ya dengan bangsa-bangsa asing. Ternyata leluhur kita itu bahkan memiliki peradaban yang lebih besar dari peradaban Eropa, misalnya Inggris tidak memiliki peradaban-peradaban sebesar ini gitu ya. Nah, ini artinya memang tinggalan yang sangat bersejarah dan monumental ini mampu bisa menggelorakan motivasi generasi-generasi saat ini maupun yang akan datang akan sebuah prestasi yang membanggakan sebagai cerminan ya, agar kemudian menghindari hal-hal yang negatif gitu ya. Kemudian harus berkaca kepada leluhur kita. Leluhur kita mampu memiliki kehidupan yang positif, kehidupan yang agung, memiliki prestasi yang membanggakan, serta kemudian sebuah tinggalan yang diwariskan sebagai lambang keabadian ya, yang akan terus dikenang sampai anak kita, anak cucu kita kelak ya. Semoga bermanfaat ya.